nilai mutlak ya. Ini adalah materi pertama kalian di SMA. Jadi, dan ini baru pertama kali nih kalian jumpai selama kalian sekolah ya. Jadi perlu pemahaman terlebih dahulu apa yang disebut dengan nilai mutlak gitu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu biasanya namanya absolute value ya. Absolute value. Nah, nilai mutlak ini apa sih? Sebenarnya definisi dari nilai mutlak ini apa sih? Jadi gini ceritanya. Kalau misalkan saya di sini punya mutlak negatif satu. Nah, anyway ini cara menuliskan mutlak itu dengan cara dikasih kurung tapi dianya tegak ya. Ini adalah mutlak artinya. Mutlak dibacanya. Nah, oke, saya mulai dulu dengan mutlak negatif satu. Mutlak negatif satu itu artinya apa? Mutlak negatif satu itu artinya jarak nilai negatif satu dari nol. Jadi kita berpatokannya itu dari nol ya, jarak nilai dari nol. Contoh gini, ini ada garis bilangan, di sini nol, negatif satu di sini. Nah, sekarang saya tanya, jarak dari nol ke negatif satu itu berapa? Yang namanya jarak itu kan nggak mungkin negatif ya. Misalkan ini adalah si orang A, ini si orang B, nanti ada orang C di sini misalkan. Jarak dari A ke B itu akan sama dengan jarak dari A ke C. Jadi yang namanya jarak itu nggak pernah bilang berapa sih jarak dari rumah kamu ke sekolah itu negatif, negatif mister karena sekolahnya ke arah kiri itu nggak ada ya. Yang namanya jarak itu akan selalu positif, namanya juga jarak ya. Nah artinya jarak dari negatif satu ke nol ke titik awal itu adalah sebesar satu ya. Nah sebesar satu. Artinya nilai dari mutlak dari negatif satu itu adalah satu gitu. Jadi definisi dari nilai mutlak itu adalah jarak dari netral point. Netral point itu berapa? Dari nol. Seperti itu. Terus gimana kalau misalkan mutlak dari satu? Nah ini juga sama. Mutlak dari satu berarti jarak dari netral point dari nol ke satu. Nah meskipun dia ada di sebelah kanan, ingat ya untuk namanya jarak kita nggak memandang dia ke arah mana ya. Yang penting jarak itu adalah ya jarak ya. Udah diorientasi tadi. Berarti artinya jaraknya ini akan sama dengan satu. Seperti itu. Jadi artinya nilai dari mutlak negatif satu sama mutlak satu sama dong. Ya. Mereka memiliki nilai yang sama, yaitu adalah nilai satu. Itu adalah definisi dari absolute value ya, nilai mutlak ya. Oke, kita kasih satu contoh lagi. Jarak mutlak dari negatif 6,5 misalkan ya. Ini berapa hasilnya? Berarti artinya kalian mencari jarak dari 0 ke 6, negatif 6,5. Ya berarti ada di sebelah kiri ya. Oke, misalkan gini, negatif 6,5 saya taruh misalkan ada di sini. Negatif 6,5. Jarak dari 0 ke 6,5 sudah jelas terlihat bahwa jaraknya itu adalah sejauh 6,5 ke arah kiri. Jadi kita tuliskan di sini ya 6,5 seperti itu. Terus kalau misalkan mutlak dari 1000 gimana? Iya berarti 1000 gitu. Mutlak dari negatif 75 berapa? Ya berarti 75. Mutlak dari negatif 1 juta berapa misalkan? Nah, ya berarti 1 juta gitu ya. Gitu. Jadi nilai mutlak itu definisinya adalah jarak dari netral point, dari titik 0 ya. Ke mutlaknya mau mutlak berapa? Seperti itu. Nah, artinya di sini kita sebenarnya hanya tinggal hanya tinggal menghilangkan nilai negatif saja ya. Kalau misalkan kita mau berpandangan simpel. Tapi maknanya dari mutlak itu adalah nilai mutlak, nilai absolut, yaitu adalah jarak gitu. Jarak dari titik ke dari titik asal dari 0,0 ke titik berapa kayak gitu. Nah sekarang gini, saya mulai masuk ke persamaan nih. Sekarang ketika ada permasalahannya seperti ini. Oh saya nggak tahu nih, nilai dalam mutlaknya itu adalah X plus 1 katanya ya. Sorry, X plus 1. Ini katanya harus sama dengan 5. Nah, ditanya X-nya berapa? Gitu kan. Pertanyaannya adalah X-nya berapa? Sekarang kita breakdown dulu masalahnya. Masalahnya di sini adalah nilai dari sesuatu itu adalah 5. Nilai mutlak dari sesuatu adalah 5. Arti dari 5 ini berapa? Nih, lihat ya. Tadi saya di sini mencontohkan 1. 1 itu bisa dimiliki oleh, atau 1 itu adalah hasil dari mutlak negatif 1 dan mutlak 1. Mutlak positifnya. Contoh yang ini lagi. 6,5. Kan hasil dari mutlak minus 6,5 adalah 6,5 ya.
Kalau mutlak dari positifnya gimana? Ya hasilnya dia juga. Berarti artinya hasil di sini dia akan memiliki kemungkinan dua nilai yang ada di dalam tanda mutlak ini. Artinya, karena di sini sama dengan 5, berarti dia akan memiliki dua kemungkinan nilai. Nilai apa aja coba? Berapa aja nilainya? Ya, nilainya adalah X plus 1 sama dengan 5 atau X plus 1 sama dengan negatif 5. Itu adalah nilai kemungkinannya. Logis ya? Jadi nilai di dalam nilai mutlak ini agar menghasilkan sama dengan 5, di sini haruslah 5 atau negatif 5 gitu. Karena mutlak dari 5 adalah 5, mutlak dari negatif 5 adalah 5 juga. Jadi ada dua kemungkinan nilai X nantinya. Setelah itu gimana? Cari dua-duanya ya. Dengan cara apa? Ya, seperti biasa ya, operasi aljabar ya. Berarti artinya di sini X-nya sama dengan 5 dikurang 1, 4 ya. Pindah ke sini. Atau X-nya sama dengan min 5 min 1, berarti min 6. Gitu. Jadi nilai X yang memenuhi agar supaya persamaan ini benar sama dengan 5 adalah X-nya 4 dan X-nya negatif 6. Seperti itu. Paham ya? Saya kasih lagi satu contoh. Misalkan, mutlak dari 2X min 3 sama dengan berapa ya? Misalkan 7 lah ya, atau 10 lah. 10 lah ya. 10 ya, sebenarnya bebas sih, berapa aja sih. Ya, misalkan 10. Nah, ini gimana mengerjakannya? Karena kalian sudah paham tadi definisi dari nilai mutlak, itu adalah nilai absolut, artinya nilai-nilai yang akan selalu positif. Berarti di sini, di dalam mutlak ini, dia ada dua kemungkinan lagi-lagi ya. Karena dia bernilai 10, dia kemungkinannya boleh di sini 10 atau di sini ya, di sini negatif 10. Berarti di sini kemungkinan pertama, dia boleh loh di dalam mutlaknya itu nilainya 10. Karena ini akan menjadi benar ya. Atau dia boleh loh di dalam mutlaknya ini hasilnya adalah negatif 10. Karena di mutlakin juga negatif 10 akan menjadi 10 gitu ya. Setelah itu diapain? Kita kerjakan seperti biasa. 2X sama dengan 10 tambah 3 ya. Karena ini ke sini ya. 13. Saya nggak akan lagi ngajarin hal-hal seperti ini ya. Karena harusnya kalian sudah mulai terbiasa. Harusnya. Karena dari SMP kalian belajar pindah-pindah ruas kayak gini. Ini berarti 13 per 2 ya. 2-nya ke sini. Atau 2X sama dengan negatif 10 ditambah 3 gitu kan. Berarti 2X sama dengan negatif 7, X-nya adalah negatif 7 per 2. Sorry. Nah, itu adalah dua nilai yang bisa memenuhi persamaan berikut. Seperti itu. Jadi, ketika kamu masukkan 13 per 2, ini hasilnya akan jadi 10 di sininya. Kalau kamu masukkan negatif 7 per 2, di sini akan menjadi negatif 10. Seperti itu. Itu adalah persamaan nilai mutlak gitu. Jadi ini yang kita bahas adalah persamaan nilai mutlak. Nah, lalu definisinya itu sendiri gimana sih? Nah, saya udah ngasih tahu duluan caranya ya sebelum definisi ya. Karena supaya kalian kebayang dulu kalau misalnya dari definisi takutnya nanti bingung nih. Nah, sekarang definisinya itu seperti apa sebenarnya nilai mutlak? Jadi ketika kalian mempunyai di sini definisinya ya. Suatu fungsi, entah fungsi apapun, ini saya bisa bilang fungsi apapun ya. Karena bisa berlaku ini dan ini, oke? Fungsi apapun yang ada di dalam mutlak, misalkan di sini saya karena ini adalah definisi, jadi saya persingkat aja ya. Maksudnya fungsinya nggak terlalu ribet. Misalkan mutlak dari X sama dengan A, di sini dia akan punya dua definisi, gitu ya. Dia akan menjadi negatif X untuk X-nya, bentar. Nah, dia akan menjadi X untuk A-nya yang lebih dari 0. Gitu ya. Dia akan menjadi negatif X untuk yang A-nya kurang dari 0. Sebentar. Saya cek dulu. Oh, bukan A-nya, maaf. Di sini dia akan menjadi X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia akan menjadi negatif untuk yang X-nya kurang dari 0. Seperti itu, ini secara definisi. Memang kalau misalkan kita melihat definisi ini agak pusing ya. Agak pusing, tapi
Maksudnya kalian paham ya, definisi dari nilai absolut atau mutlak itu adalah jarak dari netral point, dari titik 0 ke titik berapa, gitu, ke nilai berapa, gitu. Jadi yang namanya jarak itu tidak akan pernah negatif. Dan ketika suatu jarak dihasilkan, itu berarti akan ada dua kemungkinan. Misalkan dia menghasilkan 6,5, berarti di dalam mutlak ini bisa negatif 6,5 atau 6,5 itu sendiri. Jadi ini berlaku bolak-balik ya. Kalian jangan hanya paham dari sini sama dengan ini, dari sini sama dengan ini, jangan kayak gitu aja. Tapi kalian juga harus paham dari kanan ke kiri. Oh, ini teh artinya dua ini. Untuk apa pemahaman itu? Untuk menunjang nanti kita akan belajar lebih banyak ke persamaan nilai mutlak ya. Ketika kalian punya 5 kasus seperti ini, berarti kan permasalahannya ada di sini kan. Kita harus mulai dari sini. 5 hasil dari mutlak itu 5, berarti artinya di dalam mutlak itu bisa ada dua kemungkinan. Ada positif 5 dan negatif 5, sehingga kalian akan mendapatkan dua nilai X. Begitu juga dengan yang lain. Seperti itu flow mengerjakannya. Dengan definisi yaitu seperti ini ya. Mutlak X sama dengan A untuk X-nya. Itu hasilnya X untuk X lebih dari sama dengan 0, itu akan menjadi negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Seperti itu ya. Oke, itu adalah nilai mutlak. Nah sekarang, oke sebentar. Oke, sekarang gimana kalau misalkan fungsinya ini fungsi kuadrat? Oke, kita langsung ke fungsi kuadrat ya. Fungsi dalam mutlaknya itu fungsi kuadrat. Oke, di sini saya harapkan kalian sudah bisa semua tentang pemfaktoran aljabar ya. Pemfaktoran kuadrat aljabar. Jadi di sini supaya kalian bisa mengerjakan tipe soal yang kuadrat seperti ini, kalian harus bisa yang namanya pemfaktoran aljabar. Nah, ini kalau misalkan kalian sulit di sini, ini agak-agak sulit juga untuk menunjang ini ya. Sebenarnya definisi atau materi kita hanya sesimpel ini, cuma nanti memang soalnya akan bervariasi ya. Ini masih soal yang biasa. Nah, sekarang ini soal yang fungsinya kuadrat. Gimana bentuknya? Misal di sini. Sebentar, saya cari dulu. Oke, misal di sini ada mutlak dari x kuadrat plus 5x misalkan min 14. Ini sama dengan 0 misalkan ya. Enggak jangan sama dengan 0. Ya boleh deh sama dengan 0 dulu deh ya. Sama dengan 0. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa ketika dia sama dengan 0, ketika dia sama dengan 0 berarti ya artinya dia nggak ada dua kemungkinan lain ya. 0, positif 0 dan negatif 0. Berarti artinya ya sudah. Jadi jangan bingung nih kalau misalkan ada sama dengan 0 ya. Berarti ya dia cuma ada satu kemungkinan. Hanya x kuadrat plus 5x min 14 sebentar sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 itu tidak punya bilangan positif atau negatif ya. 0 itu netral. Jadi kalau kayak gini langsung aja ya. Kita langsung faktorkan sebelah kiri. Gimana cara memfaktorkannya? Yo, gimana cara memfaktorkannya? Kalian punya cara memfaktorkan masing-masing ya. Oke, di sini angkanya 7 dan 2 ya. Karena dia harus negatif 14 dan dia di sini harus 5, berarti ini harus positif dan sini harus negatif. Oke, berarti X-nya di sini sama dengan negatif 7 atau X-nya di sini sama dengan 2. Jadi gitu. Jadi hasil yang menunjang untuk solusi dari permasalahan ini adalah X-nya negatif 7 atau X-nya 2. Gitu. Lalu gimana kalau misalkan dia bentuknya nggak nggak 0 nih, Sir? Coba ya. Misalkan di sini 2X min 3 misalkan di sini sama dengan, sebentar saya mikir dulu. Min 3 berarti harus sebelahnya, bentar ya, sambil kalian memahami ini saya mikir dulu soal. Oke, berarti misalkan di sini wait.
Oke, berarti di sini harus 12. Agak susah memang buat soal seperti ini. Karena saya spontan. Oke, gimana kalau misalkan kenyataannya seperti ini? Kita pakai konsep definisi yang sama ya. Karena ini sama dengan 12, berarti dia akan ada kemungkinan di sini positif 12 atau di sini negatif 12. Oke, sekarang yang positifnya dulu ya. Berarti ada kemungkinan bahwa x kuadrat min 2x min 3 itu sama dengan positif 12 atau x kuadrat min 2x plus 3 itu sama dengan negatif 12. Nah, di sini berarti kan ya udah ya, kita tinggal mengerjakan biasa ya. 12-nya tinggal ke kiri ya. Berarti x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0 atau di sini x kuadrat min 2x oh maaf, di sini salah tulis ya. Ini harusnya tetap negatif ya. Nah, diperlukan ketelitiannya. Di sini berarti jadinya 12 kurang 3 itu 9 ya. Plus 9 sama dengan 0. Oke, sekarang ini dulu. Ini bisa nggak sih kita faktorkan? Bilangan yang dikali jadinya 15. Nih, saya ajarin faktor kalau cara saya gini ya. Kita bikin silang dulu nih gede ya. Ini kan 1 ya, berarti ini 1 sama 1. Pasti kalian bingung. Silakan pakai cara sendiri ya. Ini bisa 5 sama 3, karena perkalian 15 itu 5 dan 3. Supaya jadi negatif 2, maka di sini harus negatif, sini harus positif. Min 5 tambah 3 adalah min 2 ya. Berarti hasilnya di sini adalah x min 5 dan x plus 3 sama dengan 0. Lalu gimana? Ya artinya ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 ya. Berarti x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5, atau x plus 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 3. Kita udah dapat dua permasalahan, dua solusi ya. Oke, sekarang yang kanannya. X kuadrat min 2x plus 9. Oke, di sini kita cek. Bilangan 9 itu perkaliannya kalau nggak 1 sama 9, itu 3 sama 3. Di mana 1 dan 9, 3 dan 3 ini tidak akan bisa menjadi 2. Ya, berarti artinya bentuk seperti ini tidak bisa difaktorkan. Berarti kalau nggak bisa difaktorkan pakai apa? Pakai rumus A, B, C ya. Rumus ABC ini udah pernah diajarin pas SMP. Ketika tidak bisa memfaktorkan, pakailah rumus ABC. Rumusnya apa? X12 sama dengan, rumusnya gini. X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min B plus minus, salah, akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, ini boleh kalian keep, boleh kalian simpan. Ini akan berguna nanti ketika kalian tidak bisa memfaktorkan. Faktornya tidak ada ya, maksudnya tidak bisa dengan cara biasa. Nggak bisa lah di terawang-terawang kayak gini gitu ya. Berarti kalian harus dengan cara ABC gitu ya. Dengan ketentuan A-nya itu adalah di depan X kuadrat, di sini A-nya, di sini B-nya, di sini C-nya. B-nya yang di depan X, A-nya depan X kuadrat, C-nya yang konstanta. Ya, jangan dimasukin lagi variabelnya, ini udah angka semuanya. Berarti negatif B, negatif dari negatif 2, yaitu adalah 2 ya. Plus minus, akar dari B kuadrat, negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat adalah 4. Min 4 kali A kali C, 4 kali 1 kali 9. Berapa tuh? Negatif 4 kali 9 berarti 36. Oke, per 2 dikali 1 gitu ya. Hasilnya adalah 2 plus minus akar dari negatif 32 per 2. Di sini ada kejanggalan lagi. Kita melihat di sini ada kejanggalan bahwa ada nilai negatif, akar dari negatif. Definisi dari akar itu adalah kuadrat dari sesuatu, gitu kan ya. Kayak misalkan akar dari 4 itu adalah kuadrat dari sesuatu. Berapa? Hasilnya adalah 2, karena 2 kuadrat adalah 4, gitu ya. Nah sekarang, dua bilangan, entah dia positif atau dia negatif, dikalikan dengan bilangan itu sendiri, itu tidak akan pernah menjadi bilangan negatif. Itu poinnya ya. Bilangan positif A misalkan, dikuadratkan, ini akan menjadi positif. Bilangan negatif A misalkan ya, dikuadratkan, ini tetap akan jadi positif. Ya, jadi tidak ada nilai untuk akar negatif. Karena tidak akan mungkin ada gitu ya. Berarti artinya apa? Dia tidak bernilai. Berarti gimana? Tidak memenuhi. Berarti tidak ada X yang dipenuhi untuk persamaan ini. Jadi gimana dong, Mister? Ya sudah, kalian tinggal tulis aja.
tidak memenuhi. Selesai. Jadi jawabannya, himpunan penyelesaiannya itu hanyalah negatif 3 dan 5 saja. Gitu, selesai. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kuadrat gini, memang kalian harus bisa dulu nih pemfaktorannya. Jadi permasalahannya di sini bukan, saya jamin sih permasalahannya bukan di materi mutlaknya, tapi di pemfaktorannya dan operasi aljabarnya. Makanya pertemuan sebelumnya saya bilang itu harus dikuatin. Operasi bilangan dan operasi aljabar itu harus dikuatkan. Itu pelajaran dari SMP kelas 7 ya. Materi kita tuh sesimpel hanya ini saja. Oke, materi kita hari ini hanya simpel ini saja. Ke bawahnya, ini adalah materi-materi yang kalian sudah gunakan semenjak SMP. Makanya saya tekankan, ketika kalian nggak ngerti, langsung tanya. Karena bisa jadi ntar materi mutlak ini akan digunakan di materi berikutnya, atau kapanpun itu. Jadi yang namanya matematika itu rantai. Kalian nggak bisa satu, lepas satu, kedepannya nggak akan bisa ngikutin. Gitu ya, putus rantainya gitu kan. Jadi kalau nggak ngerti, langsung nanya. Gitu.